Halo sob, saya Indo. Saya akan membahas tentang hantu-hantu wanita di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ada banyak hantu wanita, termasuk ewe gombel, kuntilanak, dan lain-lain pokoknya lah. Kuntilanak atau Pontianak dari bahasa Melayu dari Indonesia adalah hantu yang diyakini dan bersumber dari perempuan hamil yang tetap usia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Sekarang ayo kita cari tahu hantu-hantu wanita di seluruh dunia sob. Halo Meksiko, ceritakan hantu wanita yang ada di tempatmu. Oke, di tempatku ada hantu yang namanya La Llorona. Generasi anak-anak Meksiko tumbuh dengan ketakutan pada La Llorona, sosok hantu perempuan penuh dendam bernama Maria meratapi kesalahannya dalam hidup telah membuat arwahnya terperangkap di bumi. Kabarnya dia membunuh kedua anaknya dengan cara menenggelamkannya. Kemudian setelah menyesali perbuatannya, Maria menenggelamkan dirinya menyusul kedua anaknya. Nah, itulah asal-usul wanita hantu di tempatku. Waduh, La Llorona ya, ngeri sekali, serem sekali. Sekarang ayo kita tanya Pakistan guys. Hai Pakistan, ceritakan tentang hantu wanita di tempatmu. Hantu wanita di tempatku namanya Pisal Peri guys. Sebuah legenda menakutkan berusia seabad yang disebut Pisal Peri masih menghantui orang-orang yang tinggal di pegunungan utara Pakistan dan kaki Himalaya di India. Pisal Peri dipercaya kerap menampakkan diri di tengah hutan dengan berbagai bentuk untuk meminta bantuan kepada siapapun yang ditemuinya. Lalu Pisal Peri akan menghilang secara tiba-tiba. Menurut legenda, ada yang mengatakan Pisal Peri berbentuk perempuan tradisional cantik, tetapi ada pula yang berpendapat kalau hantu perempuan yang satu ini adalah sosok penyihir jahat yang tingginya hampir 20 kaki dengan wajah panjang, jari-jari kotor, bungkuk, pakaian berlumuran darah, mata bundar besar dan rambut acak-acakan yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ngeri juga bang Pisal Peri di tempatmu itu ya. Sekarang kita tanya ke Polandia guys. Hai Polandia, ceritakan tentang hantu wanita di tempatmu. Oke, kita punya hantu namanya Striga. Untuk tempat lebih mengenalnya iblis perempuan Slavia. Jika kita mendengar seorang berbicara tentang iblis yang meminum darah dan bersembunyi di malam hari, vampir mungkin akan menjadi hal pertama yang muncul di benak kita. Tidak seperti vampir, Striga adalah iblis perempuan dan memiliki dua garis gigi pada malam hari. Dia berubah menjadi burung hantu dan memburu siapapun makhluk malang yang berkeliaran di malam hari di pedesaan Polandia. Serem juga hantu di tempatmu ya, tapi namanya susah juga. Oke, kita lanjut ke Brazil. Hai Brazil, ada hantu apa di tempatmu? Ceritakanlah. Oke, hantu di tempatku namanya Pisadeira. Pisadeira adalah hantu yang ditemukan di Brazil. Pisadeira digambarkan sebagai perempuan tua yang sangat kurus dengan hidung panjang dan kuku mata merah. Mitos yang beredar di masyarakat Brazil, Pisadeira mengincar orang-orang yang pulang tengah malam sehabis pesta makan. Biasanya orang-orang tersebut akan tidur terlentang. Pisadeira akan menyelinap masuk ke dalam kamar orang tersebut. Dia kemudian akan duduk di dada korban dan mulai membangunkan mereka. Mereka kemudian akan membangun dan tidak bisa bergerak. Dan Pisadeira kemudian perlahan-lahan akan menyiksa korbannya sampai mereka mati. Beringas sekali hantu di tempatmu ya. Oke, kita lanjut ke Bangladesh. Hei Bangladesh, ada hantu apa di tempatmu? Ceritakanlah. Di tempatku ada hantu namanya Saksuni. Dia adalah seorang penyihir perempuan dengan tubuhnya yang berwarna hijau, badannya yang sedikit bungkuk, memiliki taring yang tajam, kuku tangan yang kotor, serta lidah yang panjang menjulur. Menurut legenda yang tersebar, Saksuni adalah sosok hantu perempuan yang meninggal saat melahirkan atau hamil, atau karena penderita di tangan mertuanya, akan kembali untuk membalas dendam, terutama menargetkan laki-laki di keluarganya. Widih, serem kali hantumu itu. Oke lah guys, kita lanjut ke Maroko. Hai Maroko, ada hantu perempuan apa di tempatmu? Di tempatku ada hantu yang namanya Aicha Khadija. Aicha Khadija adalah seorang tokoh mitologi perempuan dalam cerita rakyat Maroko, salah satu dari sejumlah karakter cerita rakyat yang mirip dengan jin tetapi memiliki kepribadian yang berbeda. Ia biasanya digambarkan sebagai seorang perempuan muda cantik yang memiliki kaki hewan berkuku seperti kambing atau unta. Banyak versi yang tersebar di masyarakat Maroko. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah peri cantik dengan kaki unta yang menggoda laki-laki dengan kecantikannya, dan Khadija tinggal di tempat yang memiliki air seperti sumur. Ada pula yang mengatakan Khadija adalah sosok hantu perempuan yang ingin membalaskan dendamnya kepada kolonial Portugis karena telah membunuh suaminya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Khadija adalah putri Andalusia yang diusir dari Andalusia. Sungguh ngeri hantu di tempatmu itu. Oke lah, kita pergi ke tetangga kita aja, ke Malaysia. Hai Malaysia, ada hantu wanita apa di tempatmu? Ceritakanlah. Oke Indo, di tempatku ada namanya hantu yang bernama Pananggalan. Pananggalan ini persis seperti kuyang yang ada di tempatmu, sosok hantu perempuan yang kabarnya telah mencoba ilmu hitam untuk memperoleh kecantikan dengan syarat menjadi seorang vegetarian selama 40 hari. Namun apabila perempuan tersebut gagal, ia akan dikutuk untuk menghabiskan malamnya sebagai makhluk yang aneh dengan rasa haus yang tak terpendam terhadap perempuan hamil dan bayi yang baru lahir. Loh, iya ya, mirip kuyang di tempatku. Oke lah, kita pergi ke Irlandia sekarang. Hai Irlandia, ada hantu wanita apa di tempatmu? Ayo ceritakan. Oke Indo, di tempatku ada hantu yang namanya Banshee.
biasanya digambarkan sebagai penyihir tua. Banshee dianggap sebagai pertanda kematian dan malapetaka. Dia dikenal di Irlandia dengan banyak nama, diantaranya Hag of the Mist, Little Water's Woman, Hag of the Black Death. Nama Banshee berasal dari bahasa Irlandia kuno untuk perempuan gundukan peri. Namanya terhubung dengan berbagai gundukan tanah yang tersebar di sekitar pedesaan Irlandia yang dikenali sebagai tumuli. Tumuli ini secara tradisional menutupi kuburan atau sejumlah kuburan dan dikatakan sebagai rumah bagi arwah orang mati. Banshee biasanya muncul dalam 3 bentuk, sebagai seorang gadis muda sampai nenek-nenek tua yang malang. Apapun bentuknya, dia akan mengenakan jubah abu-abu dan matanya selalu merah karena menangis terus-menerus. Dia adalah peramal kematian. Ngerinya hantu tempatmu itu. Oke lah, sekarang kita pergi ke Inggris saja. Ada hantu apa ya di Inggris ya? Hai Inggris, ceritakan tentang hantu wanita di tempatmu. Di tempatku ada hantu yang namanya Bloody Mary. Berdiri di kamar mandi yang gelap, diterangi oleh satu lilin. Kamu cukup melihat ke cermin dan menyebut namanya 3 kali, Bloody Mary. Sebuah hantu kemudian akan muncul. Bloody Mary kadang-kadang disebut sebagai Hail Mary, adalah roh dalam cerita rakyat Inggris dan mitos urban yang dikatakan akan muncul di kaca dan meramalkan masa depan. Menurut legenda, Bloody Mary adalah hantu seorang perempuan yang tidak bahagia yang melakukan bunuh diri karena bayinya dicuri atau dituduh membunuh anak-anaknya, tergantung pada variasi yang digunakan. Ini membuat jiwanya marah karena kesedihan atau kemarahan, dan dia akan menghantui dunia melalui penggunaan cermin. Waduh, hantu cermin ya? Dia ngeri banget. Oke lah, sekarang kita pergi ke Amerika. Kira-kira ada hantu apa di India ya? Hei Amerika, ceritakan tentang hantu wanita tempatmu. Di tempatku ada hantu wanita yang namanya Bell Witch. Bell Witch adalah sebutan untuk salah satu hantu yang cukup ditakuti di Amerika Serikat. Sosok Bell Witch digambarkan sebagai roh yang dapat berwujud perempuan muda dan bisa berubah sesuai keinginannya. Kisah Bell Witch ini dimulai sejak tahun 1700-an sampai 1800-an loh. Udah gitu aja. Oke, sekarang kita pergi ke Swedia. Hei Swedia, ada hantu wanita apa di tempatmu? Kita punya hantu wanita yang namanya Jenganger. Salah satu urban legend yang tersebar di Swedia adalah sosok Jenganger. Dalam cerita rakyat Skandinavia adalah istilah untuk revenant, roh atau hantu orang yang meninggal dari kubur. Seorang Jenganger bisa memiliki beberapa alasan untuk kembali dari alam baka. Orang yang terbunuh dan pembunuhnya jarang bisa tidur nyenyak di kuburan mereka. Di lain waktu, orang-orang kembali dari kubur karena mereka telah meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Paling sering mereka membutuhkan seorang untuk membantu mereka melakukan ini sebelum mereka akhirnya bisa berdamai. Jenganger bisa menggunakan tubuh manusia yang masih hidup untuk menyelesaikan urusannya yang belum selesai di dunia. Waduh, hantumu itu modalnya menyerupi orang ya, persis kayak di Indo guys. Oke, sekarang kita pergi ke Korea Selatan. Hai Korea Selatan, ada hantu apa di tempatmu? Katakanlah, di tempatku ada hantu yang namanya Wishin. Menurut cerita rakyat, Wishin, hantu perempuan berambut panjang ini dapat ditemukan di banyak tempat. Dikatakan bahwa ketika seorang meninggal tetapi masih memiliki ikatan dengan dunia yang hidup, seperti dalam kasus balas dendam atau merawat orang yang dicintai, roh mereka akan tetap di bumi untuk menyelesaikan tugas sebelum pergi ke dunia bawah. Cerita rakyat mengatakan bahwa hantu Wishin biasanya transparan, tanpa kaki dan melayang di udara. Wishin wanita atau dikenal sebagai Seogos Wishin biasanya mengenakan hanbok putih yang dipakai untuk pemakaman. Mereka memiliki rambut hitam panjang yang terkulai, dan terkadang mereka tidak berwajah, tergantung pada kepribadian mereka. Waduh, hantu tanpa wajah ya, ngeri sekali tempatmu. Oke lah, kita pergi ke Jepang sekarang. Hai Jepang, ada hantu wanita apa di tempatmu? Ceritakanlah. Oke, di tempatku ada hantu bernama Kuchisake Onna. Hantu wanita bermulut celah yang lebih dikenal sebagai Kuchisake Onna. Legenda urban yang populer dan kuno ini berasal dari Jepang selama periode harian kira-kira 1200 sampai 800 tahun yang lalu. Berapapun usia mereka, hampir semua orang di Jepang pernah mendengar cerita tentang Kuchisake Onna. Hantu ini diceritakan berwujud seorang perempuan yang bermulut robek. Konon perempuan ini menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering muncul di jalan-jalan yang sepi. Waduh, bermulut robek, ngeri kali hantumu itu. Oke lah, kita sekarang pergi ke Filipina. Hai Filipina, ada hantu wanita apa di tempatmu? Ceritakanlah. Di tempatku ada hantu yang bernama Manananggal. Manananggal adalah makhluk dalam cerita rakyat Filipina yang mirip dengan vampir. Sosok perempuan bersayap, kelawar yang terbang hanya membawa sebagian tubuhnya saja. Ini dikenal tidak menyukai garam dan bawang putih. Bagian lainnya adalah titik lemahnya Manananggal. Mitos Manananggal populer di daerah Visayas, terutama di provinsi Capiz, Iloilo, Antique. Manananggal juga menghindari belati, cuka, cahaya, rempah-rempah, dan ekor ikan pari. Tubuh itu akan terbang pada malam hari untuk berburu perempuan hamil yang sedang berada di rumah. Manananggal menggunakan lidah memanjang untuk menghisap jantung atau janin atau darah dari korban yang sedang tidur. Kok agak-agak seperti kuyang ya? Alah, bodo amat lah.
Oke, sekarang kita pergi ke Venezuela. Halo Venezuela, ceritakan hantu di tempatmu. Oke, di tempatku ada hantu yang bernama La Sayona. La Sayona adalah roh yang ditemukan dalam legenda Venezuela. Dia adalah seorang perempuan yang membunuh suami dan ibunya setelah dia berpikir bahwa mereka bersekongkol menutupi perselingkuhan maksudnya. La Sayona sering dijuluki sebagai hantu pembantai para pria hidung maksudnya. Lantaran hantu ini dikisahkan muncul hanya untuk menggoda laki-laki yang memiliki hubungan cinta di luar pernikahan mereka. Waduh, saya ngomongnya berbet-bet, maaf ya guys. Nama Sayona sendiri diambil dari kain yang dipakai sang hantu. Modelnya seperti gaun putih panjang mirip dengan pakaian abad pertengahan. Alah, biasa aja cintamu itu. Oke lah, kita pergi di Thailand. Hai Thailand, ada hantu wanita apa di tempatmu? Ceritakanlah. Oke, di tempatku ada hantu wanita yang bernama Mainak Pra Kanong, atau kependekannya adalah Mainak saja atau Nang Nak. Ada sebuah hantu perempuan di Thailand yang populer dan terkenal. Menurut cerita rakyat lokal, cerita tersebut berdasarkan pada kisah nyata yang terjadi pada awal abad ke-19. Sosok hantu perempuan ini tadinya adalah seorang istri atau nak dari seorang tentara atau mak. Keduanya tinggal di sebuah rumah di daerah Prakanong, Bangkok, dekat dengan kuil Wat Mahabut. Suatu ketika, mak bertugas meninggalkan nak yang sedang hamil. Saat melanjutkan suaminya, nak meninggal, warga setempat percaya bahwa ada seorang yang meninggal dalam keadaan hamil, maka arwahnya akan bergentayangan. Kabar kematian sang istri tidak didengar oleh mak. Setelah tugas militer, mak pulang dan menemukan istri dan anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Hingga akhirnya mak menyadari keanehan dalam diri istrinya yang ternyata sudah menjadi hantu. Arwah tersebut dikenal dengan sebutan Pitai Hong Tong Klom. Oke, itulah hantu-hantu wanita di 17 negara ya guys. Jangan lupa like dan subscribe video ini jika kamu menyukainya guys ya.